Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan satu kesempatan yang indah untuk dapat berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing, dan kami menyambut kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai bakti dan ibadah kita pada pagi hari ini. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau mengasihi kami. Engkau peduli di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur ketika Bapa masih memberikan satu kehidupan, kekuatan dan kesehatan, juga memberikan kesempatan kepada kami semua untuk menghampiri tahta kudus Bapa, memuji, menyembah, memberikan bakti kami, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan ketika ada satu kesempatan kami boleh berdoa bersama-sama, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau Bapa yang kami puja, yang kami sembah, karena Engkaulah Raja di dalam kehidupan kami. Oh Yesus, kami puja. Berdiri
di surga, kembali Tuhan kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup sampai saat ini karena berkat Engkau. Kami boleh ada sampai saat ini karena campur tangan Engkau. Dan kami juga mengucap syukur ada waktu yang indah yang boleh kami rasakan untuk kami boleh membaktikan kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, kami masih sering kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak dapat menyenangkan hati Tuhan, perkara-perkara di dalam kehidupan kami yang mendukakan hati Tuhan. Kami mohon ampun Bapa, ampuni akan segala dosa, kesalahan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh layak memuji dan menyembah Engkau. Engkau berkenan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau berkenan memimpin bakti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Engkau berotoritas di dalam setiap pujian kami, di dalam setiap doa kami, dalam setiap bakti kami, untuk kami boleh dilayakkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau persembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketika hari berganti hari, satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kasih setia Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan saya dan juga di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau menaikkan pujian dengan rasa syukur kita dengan mengatakan, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Kehidupan kita sekalian, baik di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi. Satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-16 sampai 18 mengatakan demikian dalam kehidupan kita sekalian. Sebagai janji Tuhan kepada orang-orang percaya, di mana orang-orang percaya akan mendapatkan pencurahan kuasa dari Roh Kudus.
Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 18 mengatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sungguh luar biasa janji Tuhan. Ketika Ia akan naik ke surga, sebelum Ia meninggalkan murid-muridnya, Ia memberikan satu janji. Aku akan memberikan seorang penolong dan penghibur bagi kamu sekalian. Begitu besar kasih Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, melalui pengabdian kita, berkat-berkat yang sudah Tuhan percayakan. Kiranya melalui setiap persembahan dan persepuluhan kita boleh terus membaktikan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan berkat yang sudah Tuhan percayakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan satu judul Roh Kudus yang dicurahkan. Kita akan persiapkan hati pikiran kita. Kita mau mainkan pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Demikianlah
pagi hari ini, yang akan memenuhi kehidupan kami, yang mengalir di dalam kehidupan kami, yang merasuk di dalam hati, pikiran, dan sumsum kehidupan kami, untuk kami dapat belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau bersembah sujud di bawah kaki-Mu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu berbicara dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, izinkan, perkenankan, mampukan kami untuk sejenak berkonsentrasi, belajar kebenaran firman, mengarahkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman. Berkati Tuhan kehidupan kami untuk menjadi tanah yang subur, yang siap ditanggapi. Dan kami juga menyerahkan hamba-Mu secara pribadi. Biarlah kiranya setiap perkataan yang keluar bukan karena keinginan atau pemikiran secara pribadi, tetapi biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong dan berkati. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama oleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan bertepatan hari ini adalah hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan seperti janji Tuhan, hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus boleh memenuhi dalam kehidupan orang-orang percaya, dan orang-orang percaya menyerahkan diri dan dipimpin kuasa Roh Kudus untuk turut serta taat dan tetap setia di dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mengambil suatu judul kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus dicurahkan. Maknanya apa ketika Roh Kudus dicurahkan? Manfaatnya apa di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara ketika Roh Kudus dicurahkan? Dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menerima kuasa Roh Kudus tersebut? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika melihat situasi, kondisi yang saat ini terjadi, banyak sektor dalam kehidupan umat manusia yang sedang mengalami ketimpangan. Bahkan tidak hanya timpang, bahkan juga lumpuh. Dan juga banyak sektor di dalam kehidupan umat manusia pada saat ini yang sedang gulung tikar. Baik di dalam bidang apapun hal itu terjadi. Banyak sektor yang gulung tikar atau lumpuh di dalam bidang ekonomi, di dalam bidang bisnis, di dalam bidang industri, baik di dalam dunia pendidikan sedang mengalami kelumpuhan. Baik juga di dalam bidang atau sektor kesehatan, baik juga di dalam sektor pariwisata, baik juga di dalam sektor dunia olahraga, sedang mengalami kelumpuhan, sedang mengalami ketimpangan, tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan seperti yang saya katakan, mungkin juga banyak yang sedang gulung tikar. Dan banyak orang yang pada saat ini dengan situasi yang ada, mereka sedang membutuhkan pertolongan. Dengan situasi yang ada pada saat ini, banyak di antara mereka mungkin di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sedang membutuhkan penghiburan. Dan saya yakin di dalam perjalanan waktu kehidupan manusia, ada kalanya pasti mereka sedang membutuhkan pertolongan dan penghiburan. Ada kalanya mereka akan mengatakan, saya minta tolong, saya sudah tidak mampu dan saya butuh pertolongan. Atau saya sekarang sedih, saya sedang butuh dihibur. Dan itu berlaku tanpa kecuali. Bisa berlaku dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan juga bisa berlaku di dalam kehidupan saya, atau mungkin saudara-saudara kita, atau mungkin keluarga kita. Tidak menutup kemungkinan mereka sedang membutuhkan pertolongan dan penghiburan. Tuhan Yesus dalam pelayanannya
dan juga dalam peranannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, ada satu janji yang Tuhan pegang, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan murid-muridnya pada saat itu, dan boleh kita nikmati pada saat ini, yaitu janjinya dikatakan bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai seorang yatim dan piatu. Aku akan memberikan pertolongan bagi kamu. Dan secara khususnya ketika Tuhan Yesus memberikan satu janji ini, Tuhan Yesus meminta kepada Allah Bapa di surga supaya diberikannya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk memberikan pertolongan dan penghiburan. Bagi siapa? Bagi saya. Bagi siapa? Bagi saudara-saudara sekalian. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang mau menerima kasih dan kuasa Roh Kudus, mereka akan dihiburkan dan mereka akan ditolongnya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, bagaimana Tuhan meminta kepada Allah Bapa. Ia mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan juga dikatakan di ayat yang ke-18, Ia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Tuhan Yesus juga mempertegas bahwa janji itu akan digenapi. Janji itu sudah digenapi ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, begitu luar biasa janji Tuhan, begitu luar biasa kasih Tuhan yang boleh kita rasakan, yang boleh kita nikmati di dalam perjalanan kehidupan kita. Sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk menerima janji Tuhan. Dalam perjanjian baru, pencurahan Roh Kudus disebut sebagai